Jika ditarik garis, banyak situs di sekitar Citarum membentuk pola linear atau spiral yang tidak acak, melainkan seperti jalur ziarah atau jalur inisiasi. Hal ini mirip dengan ley lines atau jalur energi yang dikenal dalam kepercayaan berbagai budaya kuno. Dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan Pustaka Negara Kertabumi, Bojong disebut sebagai tempat bertapanya para resi, tempat menurunkan ilmu di kaki gunung, dekat hulu Citarum, tempat para pendeta dari timur dan barat berkumpul. Dari dugaan lokasi Bojong berdasarkan naskah dan geografi, menurut para peneliti dan pengkaji naskah Wangsakerta seperti Zainal Abidin, Hasan Zafar, Ayat Ruhaidi, serta Agus Aris Munandar yang secara tidak langsung menyebutkan ada kawasan Bojong di sekitar Sungai Hulu Citarum. Jalurnya adalah Majalaya, Cililin, Pacet. Dan dengan adanya nama-nama desa seperti Bojong Kunci, Bojong Asih, Bojong Emas di sekitar Hulu Citarum yang masih bertahan hingga kini, mungkin menyimpan lapisan nama toponim kuno yang berubah seiring waktu. Jalur spiritual Sungai Citarum adalah rangkaian tempat suci, situs purbakala dan titik pertapaan yang tersebar dari hulu hingga hilir Sungai Citarum. Sungai ini diyakini sebagai mandala suci dalam tradisi Sunda kuno, terutama sebagaimana digambarkan dalam interpretasi naskah Wangsakerta serta jejak lisan dan arkeologi lokal. Dalam naskah Wangsakerta dan berbagai tradisi lisan, Citarum disebut sebagai Cai Sukra, air suci, pembawa kesuburan dan pencerahan. Mengalir dari pegunungan ke laut kidul, melambangkan perjalanan spiritual jiwa dari awal kesadaran yang disebut sebagai hulu hingga moksa yang disebut sebagai hilir. Jalur ini merupakan jalan para resi, penyucian tanah dan tempat pertemuan leluhur, merupakan urat nadi spiritual dari tanah Sunda. Sungai ini digunakan oleh para resi, pendeta dan raja suci sebagai jalur meditasi pada masa lalu. Tak heran kuil dan candi kecil dibangun di sepanjang jalur untuk menjaga titik energi dan tempat bertapa. Tentunya ini juga dihubungkan dengan konsep Mandala Galuh, pusat kerajaan dan spiritualitas, berhulu di Gunung Wayang dan mengalir ke Laut Jawa. Dalam banyak kepercayaan tradisional, aliran dari gunung atau tempat suci ke laut menuju alam gaib atau akhir perjalanan spiritual dianggap sebagai simbol perjalanan hidup dan spiritualitas manusia. Gunung juga melambangkan dunia atas atau kayangan, sungai adalah penghubung alam tengah, dan laut adalah dunia bawah atau akhirat. Para Brahmana dan Raja kuno tampaknya membangun candi di titik-titik tertentu, bukan sembarang tempat, karena mengikuti jalur spiritual yang disebut sebagai ajaran Siwa dan Tantra. Dari pegunungan suci ke tempat suci di pesisir, Citarum adalah jalur pemujaan. Candi-candi yang tersebar di jalur Citarum ini kebanyakan bernafaskan Siwaisme, yaitu sebuah aliran kuno yang menekankan meditasi, kesunyian dan penyatuan dengan alam. Namun arsitektur dan lokasi beberapa situs seperti Cangkuang dan Cipaku menunjukkan pengaruh lokal yang kental. Beberapa candi di sepanjang Citarum ini menunjukkan ciri kultus siwa dan dewi-dewi yang kerap terhubung dengan praktik spiritual tingkat tinggi seperti yoga, meditasi dan pemujaan unsur alam. Sungai dan Siwaisme sering dianggap sebagai manifestasi sungai Gangga Surgawi, sehingga keberadaan sungai besar seperti Citarum memiliki nilai spiritual penting. Jika ditarik garis, banyak situs di sekitar Citarum membentuk pola linear atau spiral yang tidak acak, melainkan seperti jalur ziarah atau jalur inisiasi. Hal ini mirip dengan ley lines atau jalur energi yang dikenal dalam kepercayaan berbagai budaya kuno. Sementara dalam naskah Wangsakerta, lokasi penting dalam jalur perjalanan suci, pemerintahan dan pusat ilmu para resi di masa Tarumanegara, dan awal kerajaan Sunda merujuk pada istilah Bojong. Namun sayangnya naskah ini tidak menyebutkan koordinat geografis modern seperti nama kabupaten saat itu. Untuk itu peneliti melakukan interpretasi berdasarkan konteks naratif geografi alam dan arkeologi. Dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan Pustaka Negara Kertabumi, Bojong disebut sebagai tempat bertapanya para resi, tempat menurunkan ilmu di kaki gunung, dekat hulu Citarum, tempat para pendeta dari timur dan barat berkumpul.
Dari dugaan lokasi Bojong berdasarkan naskah dan geografi, menurut para peneliti dan pengkaji naskah Wangsakerta seperti Zainal Abidin, Hasan Zafar, Ayat Ruhaidi, serta Agus Aris Munandar yang secara tidak langsung menyebutkan ada kawasan Bojong di sekitar Sungai Hulu Citarum. Jalurnya adalah Majalaya, Cililin, Pacet. Dan dengan adanya nama-nama desa seperti Bojong Kunci, Bojong Asih, Bojong Emas di sekitar Hulu Citarum yang masih bertahan hingga kini, mungkin menyimpan lapisan nama toponim kuno yang berubah seiring waktu. Sementara di dekat hulu Sungai Citarum, dataran tinggi yang menghadap pertemuan beberapa anak sungai, di mana salah satu lokasinya yang disebut dalam naskah, yang sangat cocok dengan deskripsi tempat para rahyang menyucikan diri, tempat awal mula perjalanan suci menuju Laut Selatan. Lokasinya di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Tempat ini disebut sebagai Candi Bojong Mas, yang dugaan sementara fungsinya adalah tempat pertapaan, pemujaan atau mandala suci pada masa lalu. Dalam interpretasi teks Wangsakerta sendiri menyebutkan bahwa di kaki gunung tempat para rahyang menyepi, tempat air pertama keluar dari bumi dan ilmu diturunkan, dari Bojong menuju Laut Kidul. Para pendeta suci berjalan. Ciri-ciri ini cocok dengan posisi Bojong Mas yang dekat mata air Hulu Citarum jalur selatan yang mengarah ke Cangkuang dan Galunggung, kemudian menyambung ke pesisir selatan. Lalu masih dari area Bandung, ditemukan juga penemuan Bojong Menje. Candi ini terletak sangat dekat dengan daerah aliran Sungai Citarum Hulu. Dari dua bukti candi ini, bisa membuktikan bahwa naskah Wangsakerta yang menyebutkan akan adanya jalan cahaya atau jalur suci yang dimulai dari daerah Bojong, yang kemungkinan mencakup Bojong Mas dan Bojong Menje, bisa dibuktikan. Beberapa lokasi dari bukti jalur spiritual Citarum dari utara ke selatan atau hulu ke hilir, ini mencakup yang pertama adalah Batu Jaya di Karawang, lalu ada Cibuaya di Pasirlaya, kemudian ada Bojong Menje di Ranca Ekek, lalu kemudian ada Cipaku di Ciburuy, kemudian ada Candi Bojong Mas, lalu kemudian ada Gunung Wayang dan Patuha yang merupakan simbol asal mula cai suci tempat kelahiran kesadaran spiritual yang disebut sebagai Hulu Citarum. Kemudian ada Candi Cangkuang di Leles Garut. Lalu kemudian menyambung ke Galunggung sebagai gunung keramat yang diyakini sebagai gunung Mahamerunya Sunda, sumber spiritual tertinggi. Lalu berakhir ke pantai selatan atau Laut Kidul, di mana tempat moksa, perpaduan antara alam, air, dan semesta, titik akhir penyatuan roh leluhur. Sementara jalur spiritual ini dibagi dalam 3 tahap. Hulu sebagai kelahiran rohani, di hulu terdapat Kertasari Bojong Mas, air mengalir dari Gunung Wayang, simbol kelahiran spiritual. Bojong Mas kemungkinan tempat inisiasi atau pendalaman resi. Yang kedua adalah di bagian tengah yang merupakan pencerahan dan ujian, di mana ini adalah daerah Bojong Menje, Cipaku, dan Cangkuang yang merupakan lokasi candi dan tempat tinggal spiritual. Lalu adanya Candi Cangkuang dengan arca siwa menandai puncak interaksi manusia dan ilahi. Sementara di hilir ada pelepasan duniawi yang merupakan Batu Jaya dan Muara Gembong, arah ke Laut Utara, simbol moksa, pelepasan dari dunia materi. Ada juga sisa-sisa pelabuhan kuno, tempat terakhir perjalanan spiritual sebelum kembali ke lautan semesta. Citarum bukan sekedar sungai, tapi urat nadi spiritual tanah Sunda kuno. Pada masa lalu, di sungai inilah spiritualitas Nusantara dan ajaran Siwa bertemu. Di sini juga agama dan budaya berbaur dalam harmoni. Namun sayangnya, banyak dari candi ini kini telah rusak, terlupakan atau terkubur oleh pembangunan modern, dan Sungai Citarum yang dulu sakral kini dikenal karena pencemaran. Dan jalur spiritual ini kini hampir padam. Jalur spiritual Citarum bukan hanya deretan candi kuno dan mitos masa lalu. Ia adalah warisan jiwa, sebuah peta kesadaran yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Tentunya diperlukan langkah-langkah pelestarian, seperti mengenali dan meneliti ulang, melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga, membersihkan, dan merawat situs, dan kemudian menghidupkan kembali tradisi lokal, sehingga bisa mengembalikan nilai sakral yang lama tertidur. Dan tentu juga mengedukasi generasi muda, membawa cerita Citarum ke ruang kelas, ke media sosial, ke museum, dan ke dunia digital. Karena Citarum bukan sekedar sungai,
Ia merupakan kitab terbuka tentang siapa kita dan kemana kita akan kembali. Melestarikan jalur spiritual Citarum adalah melestarikan jiwa Nusantara itu sendiri.